Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ade Mailawati, NIM 190600003, kelas B3 ya, 2019 non reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran dari salah satu tokoh, yaitu teori belajar yang bernama Jeremy S. Bruner ya. Jeremy S. Bruner. Saya akan menerangkan sedikit di sini, yaitu tentang teori Bruner ya, Jeremy S. Bruner. Yaitu adalah seorang ahli psikologi yang dilahirkan pada tahun 1915 ya. Lulusan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir. Teori belajar mengajar menurut C.S. Bruner itu ada 4 tema ya tentang pendidikan, yaitu struktur pengetahuan, kemudian kedua kesiapan untuk belajar, ketiga menilai intuisi dalam proses pendidikan, kemudian yang keempat motivasi atau keinginan untuk belajar. Itu ya. Selanjutnya model dan kategori ya. Asumsi pertama adalah bahwa perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif. Asumsi kedua adalah bahwa orang mengkonstruksi pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang disiplin yang diperoleh sebelumnya, suatu model alam, atau dalam bahasa Inggrisnya model of the world ya. Kemudian teori belajar mengajar Jeremy S. Bruner ada tahapan-tahapannya, yaitu belajar sebagai proses kognitif. 1. Tahap informasi. Tahap informasi ini tahapan penerimaan materi ya. Kemudian kedua, tahap transformasi. Tahap transformasi tahap pengubahan materi ya. Tahap pengubahan materi. Ketiga, tahap evaluasi. Nah, apa sih ciri khas ya? Ciri khas dari pembelajaran ya, dari teori Jeremy S. Bruner dan perbedaannya dengan teori lain, yaitu teori Bruner mempunyai ciri khas dan perbedaan dengan teori belajar yang lain, yaitu tentang discovery learning, yaitu belajar penemuan atau dengan menemukan konsep sendiri. Bruner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencairan pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik ya. Kemudian penerapan model kognitif teori Bruner ya dalam pembelajarannya, yaitu kognitif Bruner, karakteristik teori. Nah, model ini sangat membebaskan ya. Model ini sangat membebaskan peserta didik untuk belajar sendiri. Teori ini mengarahkan peserta didik untuk belajar secara discovery learning ya. Nah, kemudian penerapan dalam pembelajaran ya, seperti apa? 1. Menentukan tujuan-tujuan instruksional ya. Kemudian kedua, memilih materi pelajaran. Ketiga, menentukan topik-topik yang akan dipeserta didiki. Oke. Kemudian 4, mencari contoh-contoh, tugas ilustrasi dan sebagainya yang dapat digunakan peserta didik untuk bahan belajar. Yang selanjutnya, kelima, mengatur topik peserta didik dalam konsep yang paling konkret ke yang abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks ya. Kemudian 6, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kemudian implikasi dari teori menurut Jeremy S. Bruner
ya. Implikasinya yaitu satu, dalam proses pembelajaran ya, yaitu satu, menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau situasi masalah gitu ya. Kemudian kedua, anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Kemudian yang ketiga, dengan pengalamannya, anak akan mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Oke, mungkin sedikit ya penjelasan ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian sangat diperlukan sekali ya, dibutuhkan sekali untuk saran dan kritiknya, untuk membangun ya, untuk terima kasih. Besar kecilnya kesalahan mohon dia maafkan.